Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, jikalau pagi hari ini Bapak Ibu dan kita semua masih diberikan anugerah kehidupan dari Tuhan. Dan pagi hari ini saya bersyukur karena saya menjadi perempuan yang beruntung karena ditemani oleh 6 pria tangguh di pagi hari ini. Ada Vikaris Harpin yang ada di ujung sana, lalu kemudian ada Pak Pendeta Yusuf atau kita kenal dengan Kang Ucup. Ya. Lalu juga ada Pak Pendeta Elia, Ketua Klasis Banyumas Utara yang tetap sumringah di pagi hari ini. Dan juga ada Pak Iwan. Ini Pendeta Iwan, Pendeta GKJ Sokaraja, bukan Pendeta Soto Sokaraja. Lalu kemudian ada Pak Pendeta Soekarmo yang luar biasa diberkati Tuhan dengan kemampuan untuk meneking ya. Dan yang di sana ini di antara kami semua warnanya beda sendiri. Ya, warnanya beda sendiri karena senior ya. Beliau adalah Pak Pendeta Daniel. Ya, beliau paling senior karena kami semua masih muda dan beliau yang sudah jadi mbah-mbah sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karya-Mu luar biasa memberikan kami kehidupan, dan kami boleh semakin diberkati Tuhan untuk firman Tuhan yang akan menolong kami menikmati hari-hari pemberian Tuhan dengan terus berpegang teguh pada karya dan kasih setia-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi percakapan di antara para pelayan Tuhan di tempat ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Dan yang menjadi perhatian kita yaitu pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kamu telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan untuk percakapan firman Tuhan pada pagi hari ini saya dibantu oleh para pelayan Tuhan di tempat ini. Saya rasanya tidak pede kalau untuk menerangkan sendiri, dan ini memang ayat yang membutuhkan perenungan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Thomas dan juga Kristus, bagaimana menyertainya. Pak Iwan, boleh memberikan kita gambaran nggak? Seperti apa sih Thomas itu? Ya, kalau menurut saya Thomas itu seperti seorang ilmuwan yang selalu membutuhkan bukti. Kalau nggak ada bukti ya nggak percaya. Tetapi uniknya di sini Tuhan Yesus berkenan untuk memenuhi apa yang diharapkan Thomas yang ilmuwan ini. Meskipun pada suatu saat Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya. Jadi Thomas ini ternyata salah satu murid Yesus yang unik. Dia adalah seorang ilmuwan yang selalu mencari jawab atas apa yang digumuli dan dipertanyakannya. Ya, jadi bukan sekedar orang peragu yang seperti kita kenal ya. Nah, dan kalau seperti itu kenapa ya kok Thomas itu sempat mengatakan kepada teman-temannya, "Sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka di lambung Tuhan Yesus, dia tidak percaya." Mungkin Pak Daniel bisa menolong kita semua. Kenapa Thomas sampai seperti itu? Apakah memang karena dia tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan ilmuwan atau ada latar belakang sendiri? Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk menjawab pertanyaan Bu Maria, memang
seperti yang tidak Pak Iwan katakan, Mbak, Thomas itu adalah ilmuwan ya, ilmuwan. Tetapi kita tahu bahwa ilmuwan itu di satu sisi, padahal setiap kita pengikut Kristus kan di samping punya iman juga harus punya pengetahuan. Sementara kalau pengetahuan itu tidak didasarkan dengan iman, ya mungkin bisa terjadi seperti Thomas ini. Thomas juga kayaknya kepengaruh dengan aliran Sadukisme. Jadi orang-orang Saduki itu percaya kalau orang sudah mati, ya sudah mati, nggak mungkin ada kebangkitan. Sehingga ketika murid-murid yang lain yang menyaksikan bahwa Kristus telah bangkit, dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Maka Petrus mengatakan tadi, sebelum ujung jariku kucucukkan ke dalam bekas paku di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Jadi Thomas mewakili orang-orang yang rasionalisme, orang-orang yang tidak percaya kalau tidak melihat. Nah, sementara iman itu walaupun tidak melihat bisa percaya. Jadi mewakili orang-orang yang membutuhkan bukti. Nah, bersyukur kita walaupun tidak ada bukti, karena kita juga tidak melihat Tuhan Yesus ya. Nah, tapi kita tetap percaya. Iya. Gitu. Jadi tidak balance antara iman dan ilmu. Jadi luar biasa, mungkin pengetahuan yang tinggi, pemahaman yang tinggi, tetapi ternyata hanya pada sisi keilmuan, pada sisi nalar rasionalnya. Nah, apakah itu salah ya Pak Karmo? Karena kan Tuhan Yesus dalam ayat 29 berkata gini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apakah dengan demikian Thomas yang kalau dikatakan hanya mengandalkan rasio, logika, iman itu, dan ingin melihat langsung, itu tidak berbahagia kalau dilihat dari ayat 29 ini? Ya. Jadi kalau saya mengatakan jangan berprasangka sejauh itu. Belum tentu ya. Thomas yang tadi dikatakan mewakili di antara sekian banyak orang yang punya pola pikir rasionalisme, justru kita harus melihat dari sisi lain. Justru mengatakan secara pribadi, Thomas merasakan menjadi orang yang paling bahagia waktu pergumulan itu terjawab. Tapi bukan berarti orang yang pola pikir rasionalisme itu sesuatu di mana dia tidak mengalami, justru mungkin secara pribadi mengalami kebahagiaan yang utuh. Nah, hanya saja selama ini kan sudah sudah tertilap dengan satu kalimat tadi disampaikan bahwa berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Itu kan sebenarnya dasar iman kita di situ. Nah, sehingga kalau kita sekarang mungkin gambarannya, kalau sekarang ada orang seperti Thomas, lalu bolak-balik dikasih tahu tentang Yesus Kristus tidak percaya dan ingin bukti begitu. Nah, sebenarnya hal yang paling saya ingin mengatakan begini. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya bisa ditemukan ketika seorang menemukan kebenaran dan berjumpa dengan pribadi Kristus, entah itu dalam pola pikir kehidupan sehari-hari atau mungkin saja ya dia langsung berjumpa dengan Kristus atau melalui mimpi bisa juga, menurut saya. Jadi ketika Yesus mengatakan itu bukan berarti dia mau bilang bahwa Thomas salah, Thomas dianggap tidak berbahagia. Justru pada momen itu Thomaslah yang berbahagia. Karena Yesus tadi yang dibilang oleh Pak Iwan bersedia menunjukkan apa yang menjadi keraguan Thomas. Nah, hanya memang di sisi lain untuk selanjutnya ya kita harus mengandalkan iman tetapi juga ilmu kita begitu ya. Nah, saya mau tanya, di antara kita semua ini kan tentu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang harus mengandalkan iman dan juga mengandalkan ilmu. Di antara kita semua itu kan yang paling polos itu kan Pak Yusuf ya. Pernah nggak ya Pak Yusuf itu seperti Thomas yang tidak percaya? Karena Pak Yusuf ini kayaknya kalaupun di Lomboni ataupun pasti percaya gitu. Artinya, wis lah aku manut, wis aku percaya, kelihatannya gitu ya. Ini kan kelihatan wajah kalemnya kan. Lugu ya. Ya. Percaya itu butuh bukti. Iman itu tidak butuh bukti.
Artinya bahwa percaya itu kalau sudah terjadi dan terbukti bahwa itu wah percaya. Kalau iman itu belum terjadi pun sudah percaya. Jadi pengalaman saya ya harus ada dialog. Iman dan percaya itu harus ada dialognya sehingga kita tidak memutlakkan suatu bukti baru bisa beriman atau beriman itu menghilangkan bukti-bukti yang ada. Tapi pernah seperti Thomas? Ya pasti setiap hari kita itu hampir nggak percaya. Iya. Buktinya apa dong gitu ya. Oh iya. Berdialog juga. Soalnya gitu. Bapak Ibu ini wajah yang paling polos di antara kita semua itu ya Pak Yusuf. Jadi pernah Pak Yusuf punya satu pengalaman juga seperti Thomas yang minta Tuhan juga berperan membuktikannya. Iya. Tapi jadi berbahagia juga ya Pak ya. Oh sangat itu. Sangat berbahagia. Ya Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita boleh melihat kisah yang tadi kita baca tentang peristiwa Thomas melihat kebangkitan Yesus dan bagaimana Yesus menanggapinya. Bagaimana dengan kita sekarang ini, Pak Elia? Apa yang harus dilakukan umat dalam kisah yang bisa kita refleksikan dari Thomas dan Yesus ini? Ya, sebenarnya kisah ini suatu kisah yang hampir setiap kita menghadapi, setiap kita pernah mengalaminya. Saya memberikan gambaran, setiap kita punya keinginan, orang kita sakit atau saudara kita sakit, kita doakan, pengennya sembuh. Dan ketika sembuh, kita luar biasa sukacitanya kayak Thomas saat itu. Kenapa? Tuhan buktikan kekuatannya, kuasanya dengan kesembuhan saudara kita yang kita doakan terus kemudian menjadi sembuh. Tetapi bagaimana ketika kita mendoakan, kita doa puasa dan kita lakukan segala upaya, tetapi orang yang kita doakan tidak mengalami kesembuhan? Apakah itu juga apakah itu berarti karena tidak punya iman terus kemudian tidak percaya akan kuasa Tuhan atau Allah tidak bekerja? Saya kira tidak. Sama seperti Yesus katakan, berbahagialah orang yang tanpa harus melihat tetapi percaya. Masih bisa percaya enggak ketika kita berdoa untuk saudara kita dari sakitnya supaya sembuh tetapi tidak sembuh? Masih percaya enggak? Ketika kita masih percaya, Yesus katakan berbahagialah engkau. Sehingga banyak pergumulan dalam setiap kehidupan kita, setiap keluarga kita. Setiap keluarga kita punya keinginan, punya gambaran ideal. Dan seakan kita taruhkan ini kepercayaan kepada Allah. Kalau Allah begini, kita percaya. Kalau tidak, kita nggak percaya. Bukan saatnya untuk melakukan itu. Tetapi ketika kita merasa doa kita tidak terkabulkan, keluarga kita bukan keluarga yang ideal, Yesus katakan, berbahagialah. Walaupun dengan kondisi apapun keluarga kita, kondisi kita, di situ Allah hadir dan memberkati. Sehingga ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan karena kesembuhan, bukan karena keluarga yang ideal, bukan orang yang tanpa masalah. Tetapi ketika kita punya masalah, ketika keluarga kita bukan keluarga yang ideal, tetapi kita tetap mengandalkan kuasa dan kekuatan Allah, Yesus katakan berbahagialah. Begitu. Terima kasih Pak Elia dan terima kasih Bapak yang lainnya bahwa memang jadi seperti Thomas gitu ya. Tapi ketika kita diberikan pengalaman, pengetahuan, bahkan rasio untuk melihat sesuatu, kita juga harus menaruh dialog kita tadi dengan Tuhan. Ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Yusuf, kita harus berdialog dengan Tuhan. Apakah yang kita pegang itu, apa yang kita yakini itu yang memang Tuhan tengah sediakan bagi kita. Tapi ketika itu terjadi berbeda dengan pengalaman kita, dengan pengetahuan kita, yakinlah Tuhan tetap menyatakan berbahagialah. Dan hari ini kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Dan tentu juga berbahagialah bahwa di antara kita yang tengah terus berjuang, sedang kita semua juga berjuang, adalah Mas Harpin gitu ya. Tetap percaya dan berbahagia. Dan untuk menutup semua ini, maka
biar yang bisa berkumpul dan tetap berbahagia bersama dengan kita semua. Kita Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada hari ini oleh karena sapaan firman-Mu yang indah dan penuh daya bagi kami semuanya. Kami dipenuhi oleh daya kuasa Roh-Mu ya Bapa, untuk kami terus menjalani hari-hari dengan penuh ucap syukur, penuh semangat, dan juga terus mengandalkan kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang kami hadapi ya Bapa, tetapi oleh karena kuasa-Mu saja dan karena karya kasih-Mu, kami senantiasa diperbarui. Kami dimampukan untuk melewati hari-hari dengan seluruh indera kami dan juga menggunakan hati kami yang terbuka untuk menerima setiap karya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, sertai kami di dalam kehidupan kami ini, untuk kami terus saling merangkul, saling menguatkan, dan terus berjuang di dalam kehidupan kami dan di dalam menyambut setiap karya kasih-Mu dengan penuh semangat dan rasa bahagia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mas Harpi dan terima kasih juga Bapak-bapak pelayan Tuhan. Terima kasih untuk percakapan kita. Kita diberkati selalu dan juga tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.